kayak aku tuh dulu pernah kena BPD. Apa itu? Kayak gangguan kepribadian ngambang. Kita itu kayak punya kecemasan yang berlebihan, kayak emosi yang nggak bisa ditahan dan Nggak bisa dikontrol. yang efeknya itu aku menyakiti diriku sendiri. Dan di situ tuh aku sampai dimasukkan ke satu ruangan yang isinya nggak ada apa-apa, nggak ada. Pokoknya aku dijauhkan dari barang-barang kayak tali, apa yang tajam semua. Yang bener-bener bisa nyakitin Iya. diri sendiri. Teman dari rumah sakit udah bilang aku harus dipotong nih kakinya yang kiri. Satu yang aku ingat dari pesan bapak itu kan, kamu kan udah dijahatin nang, nggak boleh nangis, anak bapak kan kayak gini loh. Halo kakak, udah lama gak ketemu ya kan. Kayak rame di belakang Rahel nih ya kan. Apa aja nih kalau misalnya bisa diceritain dari mana, kenapa bisa bawa nih banyak hal nih. Nah, jadi ini piala penghargaan buat tim Sihoda, khususnya buat tim Indonesia karena kemarin kita habis memenangkan kompetisi tari di Folk Dance Tufak Turki. Berarti itu cuman si Hoda aja yang dari Indonesia. Enggak, kalau dari Indonesia kita ada dua sanggar, ada sanggar Gandum Studio dari Jakarta, terus sanggar Sihoda. Jadi kita kayak kolaborasi dua sanggar ini, tapi bawa nama Indonesia. Berarti cuma dua itu doang. Iya, cuma dua aja. Ini sebelumnya seleksinya tuh kayak rame dulu, akhirnya dapat dua, atau emang langsung dikirimkan yang dua ini aja? Jadi kan tahun ini di awal bulan kita ada yang ngikutin challenge dari Kak Rosmala Sari Dewi. Jadi Kak Rosmala ini koreografer C-Off. C-Off itu di bawah naungan PBB yang khusus untuk menyelenggarakan festival-festival di internasional. Khusus tari? Iya, Tari. Jadi kakak itu buat challenge untuk sanggar-sanggar yang ada di daerah. Jadi siapa aja mau ikut, nantinya kita akan kayak pertukaran budaya kali ya kayak. Si Hoda ngajarin dia tari Simalungun, beliau ngajarin kita tari dari Jawa, dari mana Sunda, aja, iya, kayak gitu. yang beliau tahu lah gitu. Jadi setelah acara itu berlanjut, kita ini ada grup ya kan. Nah di grup itu kakak itu ngabarin, aku ada beberapa festival nih, salah satunya Tufak Festival. Kalian mau ikut nggak gitu? Ada beberapa sanggar di dalam grup itu, kurang lebih 5 atau 6, dan yang langsung meminta untuk ikut tuh si Hoda. Itu berarti langsung, udah ini pokoknya fix yang ini aja. Aku ikut gitu kan. Jadi kak kami dari si Hoda mau ikut nih gitu. Sanggar lain juga ada gitu, cuman selama prosesnya itu yang akhirnya jadi berangkat itu si Hoda. Oke. Terus si Hoda ini kan perwakilan dari Indonesia gitu kan. Nah kalau kita di daerah taunya si Hoda ini perwakilan dari Center Simalungun. Iya. Jadi sebenarnya di Turki itu pengen tahu kan ngapain aja, terus berapa hari, terus bisa ke Turki kayak mana prosesnya, mungkin harus cerita. Jadi kan setelah udah kita ngomong nih sama Kak Mala, Kak kami mau ambil festival ini gitu kan. Ya udah dia oke, udah fix kan gitu. Jadi dari undangan itu sekitar 2 bulan sebelum acara gitu. Tapi Kak Mala bilang kita nggak bisa main-main ya. Kalau kalian udah bilang oke di awal, kalian nggak boleh berhenti di tengah jalan. Kalau kalian berhenti, sanggar kalian itu di blacklist dari semua festival. Nggak boleh lagi sama Iya, sekali, nggak boleh dan ikut festival. itu kesempatan yang harusnya nggak disia-siain. Jadi oke Kak, kita sih siap gitu. Nanti kita ini jadi oke, udah fix. Jadi kakak itu kasih tahu nih. Jadi kalau festival itu deh apa aja yang mau disiapin gitu. Yang pertama paling utama itu dana. Jadi Kita bicara dari proses dana ya, si Hoda. Si Hoda buat dana. Kebetulan kan juga kondisi lagi COVID gitu kan. Jadi kalau dibilang dari kas pasti sangat minim gitu. Ya, okay. Karena kayak job-job kita juga semua di cancel, benar-benar nggak ada. Jadi kemarin itu untuk dana kita cari dari kita buat live streaming, kita ngamen ke kafe, tapi sistem ngamennya itu kita perform ya, kita pakai baju nari, kita make up, Bener-bener kayak perform, ya, oke. cuman nggak ada panggungnya. Jadi di kafe ya udah kita nari aja di situ. Oke. Gitu. Terus kita juga masukin proposal ke beberapa lembaga dan ya alhamdulillahnya tembus. Berarti ada bantuan dari pemerintah juga. Ada Kalau atau enggak dibilang nih? bantuan, kalau bukan ada nggak ada. Mereka cuma kasih untuk bus. Itu pun bus sebatas Siantar Medan. Berarti
emang bener-bener si Hoda sendiri yang berjuang dan masyarakat. Masyarakat. Maksudnya masyarakat ini gimana? Kita kan buat kayak proposal tadi, terus kita buat di media sosial itu kayak makaron bolon. Jadi Itu kan apa? Makaron bolon. Makaron bolon. Di Simalungun itu ada istilahnya kerja gotong royong gitu. Jadi di situ kita buka siapa aja yang mau nyumbang, siapa aja yang mau dukung Dengan si kerelaan Hoda. hati, oke. Berapapun kita terima dan ya alhamdulillah terkumpul dananya. Terkumpul dana. Terus sampai ada yang jualan pernak-pernik juga. Iya. Terus apa lagi? Makanan Makanan Simalungun. khas Simalungun. Itu jadi kayak apa namanya? Kayak tawaran-tawaran gitu juga sih. Apa sih namanya? Kayak misalnya kan kayak makanan khas Simalungun lelang. Oh, nah itu ada lelang ya, di Iya, lelang. iya. Siapa yang paling tinggi itu yang Dikasih menang. sama dia. Oke. Nah, total yang dihabiskan si Hoda untuk berangkat ke Turki dan yang maksudnya dana yang didapatkan. Kalau dana PIRS yang semuanya dana dari selama festival itu 98.900.000. 98 juta. 900.000. Itu besar banget ya. Iya. Itu berapa hari? Kita di sana dari tanggal 29 sampai tanggal 6. Tanggal 6 kita udah sampai di Berarti itu berapa hari? sekitar 7 sampai 8. 7 sampai 8 hari. Orang yang diberangkatkan berapa orang? Kalau dari si Hoda kita ada Siapa-siapa aja? satu pelatih, terus ada 5 penari. 5 penari. Sebenarnya kemarin itu udah disiapkan sekitar, karena ini kan tari rakyat tuh. Jadi Kamala udah bilang kalau tari rakyat itu minimal, paling minimalnya itu 10 gitu. Cuman karena kita juga keterbatasan dana, oke. kita buat apa adanya aja, makanya Kamala nambahi dari sanggarnya. Oh, berarti ada personel lain dari sanggarnya. Yang Gandung tadi itu, kenapa Gandung ikut? Karena untuk menambah. Yang dari Jakarta itu ya? Iya. Oke. Berarti 98 juta 900.000. 900.000 dikumpulkan berapa waktu yang lama? Kalau ditanya waktunya itu sebenarnya sebulan, karena sebulan itu kita sempat nggak cari dana karena kan biasa kalau COD itu yang ngurus untuk pendanaan itu ada PB namanya PB7KS. Oke. PB7KS Promo Studi Daya gitu. Nah, ada yang naungin, cuman Itu lembaga pemerintah enggak, atau lembaga perseorangan gitu ya? terus cuman kebetulan di akhir mau berangkat kemarin kalau nggak salah 3 minggu sebelum berangkat yang punya ketuanya itu meninggal dunia, jadi kayak sempat kayak kita nggak akan jadi berangkat lah, nggak akan jadi berangkat karena dana saat itu dari 3 minggu sebelum hari H cuman 4.700.000-an. Udah emang bener-bener kayak nggak Udah mungkin. kita kan jadi kayak udahlah kalau misalnya pun udah sempat orang dengar si Oda mau berangkat nih, ya udahlah malu-malu gitu kan. Sampai akhirnya Dan itu tetap konsultasi sama Kak Mala itu kan? iya, konsultasi sama Kak Mala. Terus Kak Mala bilang, ingat ya pesan kakak di awal, kalian batalin, kalian harus terima konsekuensi, sangka kalian di blacklist. Tidak ada pengecualian walaupun itu ada tidak yang duka cita atau apa Nggak segala ada. macam, nggak ada ya? Oke. Nah, kegiatan kan kita udah bahas dana, udah berangkat nih ceritanya. Apa yang paling lucu di Turki atau apa yang bisa di-share, keseruan apa yang ada di sana? Yang pasti dari festival, memang benar-benar festival internasional dengan festival Itu berapa nasional itu peserta? beda. 8 peserta dari negara-negara, ada Jerman, Ukraina, ada Montenegro, ada Senegal, Afrika, ada Turki juga, terus ada beberapa negara. Oke. Banyak. Lebih dari pesertanya ada 100-an lebih. Pasti ada, Pasti ada, karena yang paling dikit kalau peserta itu Indonesia cuma 10. Kalau yang lain itu ada yang 20. Oh, yang benar-benar pesta rakyat ya. Iya. Oke. Jadi kalau gitu sampai yang pertama paling terkejut adalah soal protokol kesehatan. Oke. Di sana Kami nggak ada. datang, Oke. semua itu kayaknya kok ini orang ini bawa virus atau gimana sih, karena pakai masker kan semua. Oh, itu semua nggak ada. Orang itu nggak ada pakai masker sama Oh, sekali. oke. Itu kan soal udah di sana. Waktu mau berangkat itu ada nggak sih yang kan kita ke sana visa atau paspor? Bisa Pakai visa, pakai paspor. Pengurusan visa pasti orang kakak yang lain penari lain berarti ada 4 penari. Kakak kan nari atau masuk di pelatih? Iya, pelatih. Berarti 5 penari ini pasti bukan pasti sih kayak mungkin ada yang nggak ada visa atau paspor. Ngurusnya berapa lama? Susahnya gimana? Yang pasti semua ini belum punya paspor karena belum ada yang pernah keluar negeri kecuali aku. Belum ada yang pernah. Jadi kayak bener-bener Ngurusnya dari nol. Biasa kan aku kan selalu biasanya dibawa nari nih sama Pemkap sama ini. Kali ini bener-bener aku yang mengurus ini Semuanya. dan Dan ini keluar paspor sama visanya berapa lama? kalau paspor kalau nggak salah 3 hari. Paspor 3 hari. Ada masalah kah?
Kayaknya ada sih, ada di data-data kayak misalnya gini, udah ke apa kan, ke kantor kan, imigrasi. kantor imigrasi udah bawa nih, rupanya ada satu data yang nggak ada, balik lagi. Kira-kira ada 2 minggu itu kayak gitu, balik hampir berapa kali karena cuman satu, karena ke satu data aja udah ininya dibawa, besoknya ada data lagi yang lupa. Jadi itu yang miss-nya di informasi kita atau langsung di sana? Di informasi. Berarti kayak nggak dari awal ini segala macam. Terus ada lagi nggak, misalnya kalau kita kan mau berpergian itu vaksin atau apa segala macam, karena kita kan mau datang ke negeri orang, itu ada masalah nggak? Kalau itu alhamdulillah sih lancar ya, karena kita kebetulan kalau vaksin ada disediain. yang ada ini kan yang ngurus, kita mau minta dibantu untuk ngurus gitu, dan bisa vaksin 2 kali langsung gitu kan. Setelah ini maksudnya dipermudah lah, karena kan kemarin kan sempat nggak ada nyari kemana-mana. Itu aja pun kami aturan udah sempat nggak dapat, kami yang di kantor pengadilan, kejaksaan. Iya. Terus di sana, tapi alhamdulillahnya dikasih jalan bisa gitu. Kalau ngurus visa, tiket itu semua yang ngurus panitia. oh berarti emang bener-bener dibantu. Tunggu, yang soal vaksin dan paspor dan lain-lain ada dari pemerintah? Nggak ada sama sekali. Itu feel Emang benar-benar pribadi. Shihoda. Oke. Kalau jadi 2 minggu sebelum acara kita udah harus ngirim semua dana. Semua dana tuh panitia, karena kan mereka harus pesan tiket. Iya, benar-benar Bisa semuanya. ngurus semuanya. Supaya kita bisa terima bersih ya. Iya. Nah, acara yang benar-benar di Turki itu dari yang kegiatan festival itu berapa hari? 6 hari. Dan itu kegiatannya apa aja? Yang pasti beda ya, festival internasional dengan festival nasional itu benar. Bedanya banyak. Yang pertama, mungkin kalau soal bayar, banyak waktu kami cari dana itu banyak yang bilang, loh kok nggak dari panitia dananya gitu. Banyak yang nggak tahu gitu. Sebenarnya kalau festival gini, bahkan di Indonesia pun kami pernah ngikutin, ya emang kita yang bayar. Karena kita yang pengen tampil di depan mereka. Gitu jadinya. Jadi kita tuh sampai sana tuh kita kan disatuin apartemennya. Jadi semua negara itu satu apartemennya di situ, saling jumpa. Sampai kita udah perform. Kita sampai pagi jam 9. Beda kan jamnya beda. Kalau di sini kayaknya udah sore atau sejam gitu kan. Jadi sampai jam 9 kita apa dulu pembukaan diterima sama panitia. Kita langsung latihan. Siap latihan kita geladi, siap geladi make up, siap-siap baru kita perform. Jam 6 kita udah berangkat ke tempat perform pertama kali. Oh berarti performnya ini pindah-pindah? Iya, jadi kan kita itu lokasi festivalnya itu di provinsi Yalova. Nah, jadi kita ke kota-kota kecil yang ada di Yalova itu, ada 5 kota. Jadi emang bener-bener ngasih tahu nih tunjukkan ke bener masyarakatnya. Ini yang kami bawa yang adat kami ini gini, segala macam. Oke, kenapa akhirnya sebenarnya Shihoda terbentuk? Sebenarnya orang pengen tahu kan, Shihoda itu apa sih gitu. Kalau awalnya karena kan memang dari dulu aku udah suka nari dari TK. Dari TK. Dari TK udah suka nari, udah ikut-ikut sanggar. Udah memang pengen jadi guru tari juga. Jadi waktu kuliahnya di Unimed seni tari juga. Sampai sekarang? Enggak, sekarang udah tidak bisa menyelesaikan karena kecelakaan. Jadi dulu ikut sanggar sama Pemkap, ikut sanggar sama yang pribadi juga gitu kan. Jadi kayak punya mimpi aja, kayaknya aku pengen lah ikut punya sanggar sendiri, tapi sanggar yang aku ikuti ini berbayar ya. Jadi kalau aku dulu aku pengen buat sanggar yang gratis gitu. Karena siapa aja bisa masuk gitu. Karena kan gini, kalau yang berbayar itu kan nggak semua bisa gitu. Ada mungkin dia pengen belajar nari karena biayanya mahal, jadi nggak jadi gabung ke sanggar gitu. Atau buat kita mengajak anak muda untuk belajar tari tradisi aja itu udah susah kan. Karena lagi kita bebankan dengan biaya, mereka makin nggak mau lah gitu. Jadi ya iseng-iseng aja, cuman modal sendiri, kayak ngajak kawan-kawan yang orang Siantar, aku mau bikin sanggar ini, dulu namanya nggak Shihoda juga. Itu Shihoda berdiri, even nggak Shihoda namanya tadi, sebelumnya namanya apa? Simalungun Dancer itu ada. Simalungun Dancer itu awal mulanya tahun berapa? 2014. Awal. Berarti Rahel di situ masih SMA. SMP Rahel. Oke. Berarti dari 2014
berarti sebelum ada pun sanggar si Malungun Dancer itu atau si Hoda sekarang, Kak Laura udah lama banget nari. Kan mungkin ada yang pengen tahu gitu kan, misalnya emang nari bisa dapat apa sih, terus kemana aja sih, apa aja sih, mungkin ada pencapaian yang bisa buat orang semangat gitu, apa aja tuh? Gimana ya kalau aku mandang tari ini gitu ya kan, mungkin aku dulu kayak waktu SMP tuh susah gitu kan, misalnya kalau aku marah, aku happy, aku apa itu susah ngungkapinnya gitu, kayak jadi diam aja. Jadi kayak mendam gitu. Okay. Tapi dengan kita nari, pas aku lagi sedih aku nari, aku happy aku nari, kayak tersalurkan aja gitu. Itu bener-bener ada iya, gitu. Bener-bener segitunya. Jadi kayak kalau yang memang bener-bener tari itu udah diletakin di sini, di hati itu. Ya bahkan diam duduk ini pun pas lagi sedih atau happy ya mengalir aja narinya gitu. Berarti dengan kata lain tari ini menyelamatkan mental health-nya kakak. Iya, gitu. Jadi kayak udah di sini gitu. Jadi nggak, kalau orang kan mungkin sekedar hobi untuk ngisi kekosongan. Kalau aku bener-bener tari itu udah bagian dari pribadi. Oke. Dari TK udah nari. Dari orang tua ada nggak sih yang memang dari tari atau dari seni yang kayak gitu akhirnya nular ke kakak? Kalau belajarnya nggak, cuman dulu mama itu pernah ikut nari kayak desa-desa, nari cawan. Oh berarti emang sebenarnya ada sih bibitnya, tapi nggak terlalu banget sampai akhirnya anaknya sendiri yang cari jalannya sendiri. Oke. Nah kan itu awalnya tari udah lama banget, terus mungkin ada kesusahan, ada kesedihan sendiri soal si Hoda ya kan. Nah si Hoda sampai sekarang tuh udah berapa anggota atau udah berapa tim, terus mungkin ada teman-teman yang lain yang pengen masuk si Hoda tuh cara-caranya gimana? Kalau sekarang anggota kita itu ada sekitar 40-an, 40 lebih, 42, 43 gitu. Semuanya tuh dari nol ya. Kayak dulu pertama si Hoda itu yang betul-betul, berarti ada yang keluar dan masuk? Ada. Yang betul-betul berproses dari nol, yang kayak aku nggak punya tempat latihan, aku nggak punya kostum, nggak punya speaker, bahkan dulu tuh speaker itu kecil, yang speaker laptop kecil itu, jadi kayak yang dihubungkan ke laptop gitu loh, yang dan itu harus deket, kalau kan suaranya nggak kedengaran. Betul-betul lagi gitu, sampai akhirnya punya kaca, punya ruangan, punya kostum, nggak nyewa lagi gitu ya. Dan itu anak sanggar itu nggak pernah bayar apapun. Jadi siapa aja yang mau masuk, karena nggak bayar apapun, itu didapetin gimana caranya? Jadi kan kita udah belajar nih. Jadi kan tari itu selain hobi kita bisa juga jadikan komersil. Ya. Berarti komersilnya diapain? Kita terima job atau jasa untuk wedding dancer. Oke. Hanya wedding dancer kah atau ada yang lain? Hanya wedding dancer. Oke. Jadi buat teman-teman yang pengen ya kan, yang mungkin di nikahannya mau rame sama penari cantik-cantik, atau mungkin Rahel juga. Iya. Aku udah dapet ya. Berkurang lah biaya pernikahan. Jadi teman-teman yang lain juga yang pengen wedding dancer-nya ada gitu bisa ke si Hoda. Nah, kan ini udah lama banget berproses. Pernah nggak sih ada di titik yang namanya juga sanggar ini nggak satu kepala aja? Apa sih kesusahan dari punya banyak anggota? Dan maksudnya ya kalau berproses sendiri tuh kan pasti ada kan keinginan, aku udah bangun ini capek-capek, mungkin ada oknum-oknum yang pengen ambil andil tanpa dia belum dari nol dan lain-lain. Ada nggak sih yang kayak gitu? Banyak sih. Yang pertama kayak yang paling nyelekit itu kayak mungkin beberapa orang yang dengan kondisi aku kayak gini, banyak yang nyepelin. Maksudnya kondisi aku gini tuh gimana? Kan dulu kan sempat di kursi roda. Jadi kayak emang bisa ngajar nari gitu. Itu pelatihnya nggak berkualitas gitu. Masukilah sanggar yang jelas gitu. Pelatihnya itu tamatan sarjana tari gitu. Ini belum tamat kan. Berarti orang memandang sebelah mata dengan kondisi fisik yang tadi itu, terus yang tidak lulusan dan pendidikannya jelas yang gitu. Iya, Terus habis itu sama kayak banyak yang mungkin kenal si Hodanya baru sekarang nih. Jadi karena kayak, udah yang emang bener-bener itu kan enak, udah dibantu Pemko, mereka udah ada nama gitu. Tapi orang itu kan nggak tahu proses dari awal itu gimana. Tadi kan bilang dibantu Pemko. Emang dibantunya gimana? Nah, biar mereka tahu nih, mereka tahu. Mereka lihatnya gini, Pemko masukkan ke IG tuh, kami datang ke sana. Ke IG mana? Ke IG pemerintah kota kan ada ya? dimasukin. Itu mungkin nilainya
oh dapat banyak Oh ini gitu, langsung Mereka dijudge. nggak oke. tahu, kita kan cuma silaturahmi, Oke. sekedar silaturahmi aja gitu. Ah. Kalau ditanya bantuan ya untuk ke Turki aja yang kayak dibilang tadi, cuman bus dari Siantar Medan, udah. Oke, itu aja, tidak ada. Itu pun mau berangkat doang ya, jemput enggak. Oke. Jadi Yang orang bilang nggak itu tahu, udah bisa langsung menilai. tolonglah ya kan, diperbaiki susunan dan pola kata yang dikeluarkan. Oke. Nah, udah sampai di titik itu. Terus apa lagi nih? Kesusahan-kesusahan waktu bangun sanggar. Yang pasti yang juga yang susah itu kayak ini kan beragam nih. Ada yang anak SMA, ada yang anak SMP, ada yang udah kerja, bahkan ada yang guru juga masuk di sanggar. Ada yang lebih tua umurnya juga dariku. Jadi kayak pola pikirnya itu beda-beda, sifatnya beda-beda. Jadi kayak menaungin ini tuh gimana? Itu Oke. pasti sulit banget. Kan Kak Laura nih kita bisa bilang bekerja sendiri dari nol sendiri. Ada nggak sih yang apa maksudnya yang emang ini orang ini tempat ngadu, tempat sedih, tempat yang tahu bener-bener jadi support sistemnya Kak Laura sendiri? Ada orang Siapa tua. tuh? Orang tua. Cuman orang tua. Cuman orang tua ya. Pacar mungkin, Nggak ada. mantan mungkin yang sudah Nggak ada, berlalu. itu lagi. Itu. Itu lagi yang lebih parah. Oke, karena kita udah si Hoda tuh udah bisa bilang terkenal kalau aku pribadi. Kalau Laura juga sebagai foundernya bisa suatu kebanggaan. Ada nggak sih yang deketin karena ngelihat oh Laura sekarang yang gini? Nggak pernah bikin kesan. Nggak ada. Nggak pernah Tunggu bikin sebentar. kesan. Umur udah berapa? 24. 24. Berarti udah kalau wanita tuh udah dewasa ya. Maksudnya yang kayak udah memikirkan jenjang pernikahan atau dan lain-lain. Udah punya pacar, Ibu? Belum, Bu. Jadi buat siapapun yang pengen kan boleh kan daftar. Nggak bisa, udah ditutup pendaftaran. Loh, dari itu loh berarti udah ada. Karena ada trauma tentang percintaan, jadi kayak tunggu. nggak mau fokus ke sana. Oke, tidak fokus tapi bukan tidak menerima kan? Gimana? Gimana? Ya begitulah. Berarti enggak, ini dikelirkan dulu. Ini bisa jadi salah paham ini. Tidak ada pacar sekarang atau tidak atau sudah ada yang taruh kah atau gimana? Nggak ada. Nggak ada. Tapi tidak menutup kemungkinan kan? Kayaknya sih menutup. Mampus kita. Ini udah jadi independent woman bener-bener ini. Oke, berarti udah tidak ya. Oke. Karena hatinya udah ada di tempat yang lain. Oke, Gitu dia. udah ditari maksudnya. Oke, kita udah bahas banyak soal si Hoda, jatuh bangun, support system, inspirasi juga tadi ada Kak apa? Yang jadi Yang idola. Ah. Aku punya 2 idola di bidang tari, Kak Kosmala Sari Dewi sama Ibu Riyati Purba. itu Guru dua. tari di SMA. Oh, itu di guru tari di SMA. Satu lagi Kak Mala Mala nih. itu dia tuh penari ronggeng internasional. Aku tapi dulu taunya dia bukan di Instagram ya, taunya di Google. Di Google. Aku lihat kakak itu sering kesana kemari bawa. Kakak ini lebih seringnya tuh kayak menaungi sanggar-sanggar di daerah itu. Bukan yang bikin salut. tampil langsung. Iya. Oke, jadi emang kayak Kak Laura juga ya, jadinya bawa anak-anaknya kemana-kemana. Iya. Oke. Yang bikin salut. Oke, kita udah bahas banyak banget soal si Hoda, prestasinya, jatuh bangunnya, apa yang dibilang orang, apa yang pengen dicapai juga. Nah, aku pengen tahu sebenarnya Kak Laura itu apa? Maksudnya bukan apa sih? Siapa? Terus apa yang ditahu orang? Kita pengen matahin stigma-stigma yang mungkin mereka merasa kenal Kak Laura, ternyata kok nggak kenal aku yang gitu. Kak Laura dari mana? Awalnya gimana? Mungkin bisa cerita. Dari tadi apa ya, mungkin kalau yang banyak nggak orang tahu itu soal aku ya, kenapa aku bisa di kursi roda gitu, karena dulu kan memang aktif nari juga kan, cuman sekarang udah enggak karena kondisi juga kan nggak memungkinkan gitu. Banyak yang nggak tahu kayak kenapa aku sampai harus berhenti kuliah dan kenapa aku bisa kecelakaan itu gitu. Mungkin lebih ke situ sih, banyak yang nggak tahu dan udah nggak tahu, sok tahu dan suka-suka aja ngomong tentang aku tuh gimana. Biasanya orang tuh ngomongin yang kita bilang yang jahat lah ya, yang emang nyelekit di hati itu apa aja? Untuk pribadi, kita bukan mandang si Hodanya, karena apa ya bilang tadi kita udah bahas si Hodanya, orang bilang dibantu ini itu ternyata nggak gitu. Nah ini soal Kak Laura sendiri. Ya itu tadi kayak misalnya kayak aku kan memang nggak sampai selesai gitu kan. Itu putusnya di semester berapa? 7. Udah akhir.
Cuman kan kalau di tari kan kita kan harus perform, menunjukkan karya akhir gitu nanti. Jadi dan kondisi yang kemarin itu betul-betul nggak Oh itu berarti yang perform yang mau akhir itu lagi di keadaan kursi roda tadi tuh. Berarti emang yang gimana gitu ya? Atau kalau aku bilang emang nggak bisa diusahain atau nyerah sama keadaan? Sebenarnya gini, ini ceritanya. Iya, iya. Mungkin kalau banyak yang tahu kan aku kecelakaan kan karena kereta. Sebenarnya aku itu Kereta pasti motor. Karena kalau ada yang nanya pasti selalu bilangnya kayak gitu. Sebenarnya aku tuh dulu pernah kena BPD. Apa itu? Kayak gangguan kepribadian ngambang. Jadi Berarti itu mental health lagi. Nah, jadi terus kita itu kayak punya kecemasan yang berlebihan, kayak emosi yang nggak bisa ditahan dan nggak bisa dikontrol. yang efeknya itu aku menyakiti diriku sendiri gitu. Jadi kayak melakukan percobaan bunuh diri misalnya, Suicide, oke. jadi mungkin ada satu hal yang nggak bisa aku ceritain tentang kehidupan aku dulunya gitu, yang membuat aku sampai melakukan hal itu. Aku Percobaan sampai bunuh diri 4-5 kali Melakukan percobaan bunuh diri. Oke. dan yang terakhir yang sampai kaki aku kayak gitu. Oh itu berarti juga salah satu dari Efeknya efeknya. Iya. Atau itu emang kecelakaan yang tidak diinginkan? Emang Ya, itu dibuat jadinya? ya jadi ya karena itu tadi kejadian itu dan aduh bentar. Jadi waktu kejadian itu pertama orang kan taunya pas lihat aku di kursi roda gitu. Waktu pertama kali kejadian itu aku bener-bener nggak bisa bangkit, nggak bisa bangun lagi gitu. Jatuh dari tempat yang tinggi kan, bener-bener nggak bisa bangun, kayak mau mandi, mau bahkan geser ke kanan ke kiri itu harus diangkat oleh orang tua gitu kan, geser ke kanan ke kiri. Dan parahnya itu bener sampai nggak bisa pakai pakaian, kadang nggak bisa, ini tegang nih badan ini tegang semua gitu. Jadi dan di situ tuh aku sampai dimasukkan ke satu ruangan yang isinya kosong di rumah sakit nih, satu ruangan yang isinya nggak ada apa-apa, nggak ada, pokoknya aku dijauhkan dari barang-barang kayak tali apa yang tajam semua, Yang benar-benar bisa nyakitin Iya. diri sendiri. Jadi dulu tuh setiap bahkan sampai 1 kali 2 hari itu sekali 2 hari aku harus minum obat anti depresi. Karena kalau itu udah benar-benar emosi dan cemas, pasti larinya kayak nyakitin diri sendiri gitu. Jadi mungkin mau dilanjutkan pun nggak bisa gitu. Tapi waktu cuti itu ada sekitar 5 semester uang kuliah tetap dibayar. Karena harapan orang tua aku bisa cepat Lanjut lagi. dan cepat bisa pulih lagi gitu. Cuman dari rumah sakit udah bilang aku harus dipotong nih kakinya yang kiri karena udah nggak bisa untuk berdiri dan duduk. Karena itu makanya akhirnya dibawa keluar dari rumah sakit. Dan kayak bukannya jadi better, malah kakak makin down. Iya, jadi kayak orang tua enggak, anakku bisa sembuh, anakku masih bisa sembuh gitu. Jadi dibawa keluar, dibawa berobat yang alternatif gitu. Ya bisa, itu waktu dibawa berobat alternatif itu akhirnya bisa. Tapi aku duduknya tuh kayak gini nih, setengah gitu. Tapi tetap aja kalau mau geser ke kanan apa Dan gitu kiri harus itu geser. bisa. Tapi paling enggak udah bisa pakai baju yang di atas gitu kan. Jadi dari situ Itu berapa lama? sampai ke kursi roda itu ada sekitar berapa bulan ya? 6 bulan lah. 6 bulan. Sebelum balik ke Siantar Biasa sebelumnya di Medan. di Medan, dipertahanin orang tua di Medan gitu kan. Tapi akhirnya karena abangnya bapak meninggal, kami balik ke Siantar. Nah, jadi di Siantar itu keluarga kayak bilang udah nggak usah balik ke Medan, kita cari pengobatan di sini. Dan semua pengobatan yang kami datangin itu udah langsung kayak bilang ini duduk aja udah nggak mungkin gitu. Ini apalagi jalan, apalagi berdiri gitu. Jadi kayak kita berobat, tapi yang ngobatinnya itu bukan ngasih semangat, bukan, tapi langsung ngomong kayak gitu. Jadi Dan itu tadi peran orang tua yang kakak bilang tadi itu. Jadi- Ada nggak sih temen yang ada nggak sih teman yang emang nemenin kakak saat itu gitu? Nggak ada. pasti nggak ada. Semua itu kayak ya udahlah, memang betul-betul dia orang tua. Emang benar-benar udah pendidikan dari awal dari keluarga, yang nemenin kita susah senang itu dari keluarga. Sama sekali apa ya? Emang nggak bisa berharap dan berekspektasi Nggak bisa sama orang berharap. lain. Hanya orang tua yang memang ada saat kondisi kita kayak gitu. Jadi itu dibawa, tapi orang mama itu selalu bilang nggak boleh nangis gitu kan, nangis nih karena Iya. kan gimana ya, aku untuk ngontrol emosiku saat ini juga nggak bisa gitu. Aku dengar orang bilang kamu nggak mungkin sembuh, dulu aja nggak bisa gitu kan. Pasti kan aku mau jadi apa ya gitu. Aku dulu nari gitu, sekarang aku mau jadi apa gitu. Aku masih bisa nggak dianggap orang aku ini ada gitu kan. Terus
satu yang aku ingat dari pesan bapak itu kan, anak bapak cantik loh, pasti ini masih masih bisa lari lagi deh. Kamu kan udah dijahatin nang, nggak boleh nangis, anak bapak kan kayak gini loh. Iya, oke. Kita cari lagi, kalau nggak bisa ngobat di sini kita cari lagi, nggak bisa kita cari lagi gitu. Sedih gitu, gimana sih perasaan nengok bapak gitu kan, ngangkat kita nggak pakai pakaian apa-apa, harus ngangkat kita dengan kondisi aku saat itu udah dikasih bapak aku ke orang lain gitu kan, tapi orang ini tidak bertanggung jawab. Coba lah kamu bayangin bapak ngangkat tidak berpakaian. Iya, karena memang kondisi nggak bisa gitu, harus dibawa ke sini, bawa ke situ. Jadi kayak nggak tahu lagi mau bilang apa gitu. Belum lagi biaya untuk obat. Jadi yang aku jumpa terapi yang apa itu ada di Siantar juga bisa, tapi kita coba aja. Ya udah, akhirnya menjalani pengobatan di situ. Tapi ya gitu, setiap hari di kamar nangis. Terus pas kita lagi diam, kita dengar gitu orang tua di luar nangis gitu, kayak mana ya nanti anak guru kita ini gitu, kemana lah dia nanti gitu. Kalau kita udah nggak ada, siapa yang jaga dia? Maksudnya kayak kalau dia masih kayak gini, nanti dia yang jaga siapa gitu. Tapi enggak, secara nggak sengaja itu jadi semangat kan buat kakak. Kayak kalau nanti bapak sama mama udah nggak ada, yang jaga Laura siapa? Sekarang aja nggak ada. Jadi udah itu nggak tahu kenapa ada anak komunitas dari Siantar Art Festival. Oke. Centerman Art Festival. Kayaknya kita ketemu di situ juga. Yang baju warna pink. Iya, oke. Nanya, Dek, abang bisa pesan penari? Aku gini, abang ini nggak tahu aku kayak gini atau gimana gitu kan. Abang eje atau gimana gitu. Dan ini berarti titik baliknya. iya, Oke. terus kayak tapi ya udahlah gitu, daripada aku di rumah juga ngapain. Itu kondisinya masih geletak tidur, ini duduk gini doang ya, kayak di bawahnya cuma apa kan. Terus bisa bang gitu, mau untuk nari apa di Siantar Art Festival gitu, tapi dek ini nggak ada biayanya loh katanya. Itu biasa terjadi Iya. ya, biar orang tahu sebenarnya kalau misalnya misalnya gini, orang yang misalnya kita kenal terus udah deket, terus misalnya dia buat acara atau apa, kita cuma bisa support karena kalau aku ya pribadi ada waktunya dia bantu kita. Iya. Jadi ya udah bang gitu kan, karena kan memang dari sebelumnya juga ada sering si Hoda nampil tapi nggak dibayar, itu udah biasa gitu kan. Ya udah nggak apa-apa. Jadi aku buka handphone, buka Facebook, buka Instagram, cari orang yang dulu ku kenal yang bisa nari. Aku dapat empat orang yang memang aku kenal kali ya. Ya udah mereka datang ke rumah, aku melatih sambil duduk. Ya, makanya gak lama, ada seminggu kami latihan orkestra. Karena kondisi yang kayak itu. Jadi mereka harus sabar, udah latihan bentar ya dek, nggak sanggup lagi, tidur, baru lanjut lagi. Aku yang make upin, tampil. Nah di situ mungkin ada yang lihat, nanya lagi, dek ada loh acara Maksimal Lungun kayak gini, bisa tampil lagi nggak? Ya udahlah tampil. Nah waktu tampil ini aku kan nggak ikut. Waktu yang di Siantar Festival itu juga nggak ikut karena belum percaya diri untuk tampil gitu kan. Jadi adik-adik ini ngomong, kak kalau kakak nggak ikut kami nggak mau pergi gitu. Tapi kayak mana kakak mau ikut dengan kondisi kayak gini? Ya udah kakak di kursi roda, nanti kami yang dorong gitu kata mereka kan. Enggak sampai dibujuk berulang kali, enggak gitu kan. Tapi akhirnya mikir lagi, bapak lagi ngomong kayak ayo lah nang gitu, biar bapak ikut. Kalau misalnya kau nggak susah di kursi roda, nanti bapak gendong, nggak apa-apa, biar aja ditengok yo kan gitu kan. Entah kenapa kalau bapak yang ngomong itu ya udah ayo gitu, akhirnya pergi ikut. Jadi itu perdana aku keluar dunia luar dengan kursi roda. Ya di situlah jumpa sama satu sosok yang aku bilang udah meninggal tadi. Tadi nengok, Berarti itu yang awalnya dari nol. iya kayak itu yang baru meninggal itu. Jadi dia nengok, terus ditengoknya kami nari, dia nanya, sanggamu masih kok jalan Kela gitu, latihannya di mana, ini di sini Kela. Akhirnya setelah acara itu besoknya beliau datang. Nah akhirnya kami terima job yang Siantar Hood Siantar. Oke. Itu 2000. Kalau nggak salah yang 2018 kok masa ke 17 Hood Siantar pokoknya kami terima. Yaudah aku itu nari masal kalau nggak salah 20 orang. Itu juga akhirnya jumpa sama Om Udin. Sebenarnya udah kenal lama sih sama Om Udin, cuma jumpanya lagi di situ di acara itu. Itu
kalau nggak 17 18 Ya, yang di aku- lapangan iya. ada Mali itu pokoknya aku nampil di situ pakai kursi roda baca puisi atau nyanyi atau apa nggak tahu lupa itu aku dana kali Dan nampil. itu biasanya cuma kita aja, misalnya kayak orangnya pasti itu aja. Jadi kayak mau nolak juga Nah, Oke. jadi itu perdana untuk nampil dan dari situlah semuanya dimulai. Jadi kayak aku bisa berdiri, aku bisa duduk sekarang, udah bisa kemana-mana itu karena nari. Jadi tiba-tiba pas latihan nari, mungkin karena emosi nengok si anak ini nggak dapat nih ya. Jadi kayak kayak berdiri tiba-tiba sampai kayak oh itu bener-bener oke. itu saksinya masih banyak itu saksinya karena ada anak sangkar yang emang udah dari awal itu kan. Jadi kayak berdiri yaudah akhirnya dari situlah Ada kaget lah tuh. sampai teriak bau kalau ini kalau kayak gitu jadi semua proses kesembuhan aku juga memang masih terapi sih tapi kayak yang sampai sekarang? ya Oke. kayak yang tiba-tiba bisa berdiri sama duduknya itu bener-bener pas latihan lagi sampai lah saat ini. Berarti bener-bener tari itu jadinya hidup. Jadi kalau ada yang bilang hobi jadi duit, hobi jadi kehidupan ya ini. Iya, hobi jadi kehidupan penyembuh. Oke, itu yang mungkin orang nggak tahu susah senangnya dan lain-lain. Kita kan udah bahas soal si Hoda, apa segala macam, proses dan lain. Laura juga, apa sih pencapaian ke depan? Banyak sih ya, apalagi semenjak kita ikut festival ini kan kayak pemikiran itu makin terbuka gitu ya. Yang paling utama aku pengen punya studio tari sendiri gitu karena aku pernah baca nih ada sanggar tari modern dancer yang mereka tuh kesusahan latihan di lapangan ada Mali karena diganggu sama preman-preman. Terus jawabannya kepala dinas kita ya kalau mau ini daftarkanlah sanggar kalian gitu. Kayak si Hoda udah daftar tuh gitu tapi kami daftar juga bukan karena perintah kepala dinas ya aku Itu infonya, nah ini kan pada nggak tahu tuh. Infonya harus didaftarkan itu gimana? Terus kalau misalnya udah didaftarkan terus dapat apa? nggak ada sih lebih ke gini kan dulu udah buka sanggar nih ya jadi kan aku sering bikin karya tari gitu yang karya baru yang garapan lah gitu karena kalau kita terus yang bawa tradisi ya penonton Kapan aja iya, kan nggak- bosan gitu. jadi karya itu kan kita buat musik sendiri kita buat video gerakan juga sendiri jadi untuk melegalkan itu untuk tidak ditiru orang kita harus daftar legalitas bukan hanya legalitas tariannya sanggarnya juga jadi betulan kemarin itu ya targetnya mau untuk itu makanya kita urus semua legalitas sanggar apa segala macam Supaya yang dance kita ini atau yang kita buat ini bisa dicontoh gitu. Bisa diklaim untuk kita. iya Oke. jadi kita itu nggak gini loh kita buat sanggar nih hobi gitu ya udah buat aja gitu jangan kayak gitu aku memang dari dulu target buat si Oda ini untuk memang mau kedepannya ada gitu jangan stuck di tempat kita mau nari-nari aja kan nggak mungkin kita kan harus berprogram juga kita buat karya buat adik-adik kedepannya juga nanti gimana gitu jadi kemarin ada yang bermasalah sama tempat latihan gitu kan jadi pengen sih satu target sekarang itu pengen punya studio sendiri selain untuk dipakai sama si Oda pengen kasih teman-teman Fasilitas lain yang iya mungkin bisa memakai memadai ke orang lain. karena memang kalau kita tempat nari itu harus yang layak lah gitu. Oke. Gimana sih perasaan kita nengok orang itu latihan di lapangan ada Mali, Joro, diganggu preman gitu. Ada tempat lain bayarannya mahal gitu. Sementara kan yang ikut ini juga masih anak-anak sekolah gitu. Dari mana mereka dapat uangnya gitu. Dan yang kedua, ini kan festival internasional kan udah kita yang mendatangi. Target ke depan sih pengen buat di Siantar Simalungun itu festival tingkat internasional dari negara lain tuh yang datang. Oke, berarti ada bantuan dan sentuhan pemerintah khususnya ya di Iya, sini. wajib ada harusnya. Semoga dibantu ya kan, mulai dari fasilitas, prasarana yang harus dibutuhkan oleh sanggar tari dan nggak cuma sanggar tari, penggiat seni di seluruh kota Pematang Siantar maupun Simalungun gitu kan. Nah, kalau dikasih kesempatan paling deketnya apalagi pandemi ini kan, apa sih harapannya ke pemerintah? Misalnya kan udah sering ngobrol tapi mungkin asik nggak kena aja, mungkin sasarannya kurang tepat, mungkin apa sih yang pengen? Sebenarnya gini, untuk yang ketuk ini kan kami sering nih bolak-balik ke pemerintah gitu, sering tanya-tanya. Mereka memang ada sih. Istilahnya karena udah ada pencapaian mereka mulailah. Ini ada yang ini nih, ada laporan nih gini-gini. Ya udahlah panggil lah, pasti kayak gitu kan. Mereka ada buat kayak pentas budaya setiap minggu gitu. Tapi gini,
pemerintah nih ada dana, ada ininya, tapi mereka nggak mau menyentuh kaum muda gitu. Jadi mereka buat sendiri aja gitu, caranya sanggar yang sanggar lain gitu. Jadi bahkan mungkin kayak Rahel nih, pasti Rahel nggak tahu kan ada kegiatan tiap minggu di depan pakai pariwisata nunjukkan tarian dan lagu-lagu. Nah, enggak kan gitu. Jadi mereka cuma buat, tapi mereka nggak mentargetkan yang dibuat itu istilahnya gimana, supaya dana ini bisa terpakai. Oke. Tapi mau kayak manapun acaranya ya udah biarin aja. Yang penting ada laporan mereka, dananya bisa keluar, udah cukup gitu. Jadi buat apa dong? Kemarin kami nih singgah nih di Purwakarta waktu pulang dari Turki. Jadi mereka itu di Purwakarta itu, mereka tiap minggu itu buat pagelaran. Pagelarannya itu satu jalan besar ini itu ditutup. Ada satu pentas di sini, ada satu pentas di sini. Yang ngisi itu nanti kan gantian seniman-seniman yang ada di situ gitu. Jadi gantian semua, seniman, anak sekolah. Dan itu orang yang lewat dari jalan itu nggak akan bisa, jadi harus jalan gitu. Jadi itu bener-bener kayak emang pertunjukan yang gitu dibuat gitu, ada acaranya gitu. Kayak mereka juga tiap hari Rabu pakai sekolahnya, pemerintahannya itu pakai baju adat. Hal-hal yang kecil kayak gitu sebenarnya bisa. Dan aku yakin sih itu bukan nggak ada dana. Tapi yang ada di pemerintah sekarang, selain harus ada yang menguntungkan mereka, kedua ya udah dibuat aja kegiatan, dana keluar, mau gimana pun hasil kegiatan itu mereka nggak peduli. Harusnya jangan gitu. Harusnya ada efek dari kegiatan itu, kayak yang dipakai pariwisata. Ya mereka aja kerja sama anak muda dong. Gitu, anak muda yang buat disuruh apa aplikasinya. gedung sebesar itu, sebagus itu tapi nggak digunakan. Terima kasih udah mau ngobrol sama Rahel, cerita-cerita sama Rahel. Terus Rahel juga dapat pelajaran lagi. Saya nggak cuma di sini aja, ke tempat lain juga berdampak, bantu orang lain dan lain-lain. Semoga si Hoda juga makin better ke depannya. Apa yang dicita-citakan, anggotanya makin rame, rezekinya makin rame, terus kakaknya makin sehat. Dan ada keterbukaan dalam menerima orang lain dalam hidupnya. Oke, terima kasih. Mungkin hidup nggak selalu berjalan seperti yang kita inginkan, kadang juga mengecewakan, bahkan di luar dari ekspektasi kita. Tapi bagaimana manusia, kita berusaha menjadi versi terbaik dari diri kita sendiri dan bermanfaat buat orang lain. Karena sebaik-baiknya manusia adalah manusia yang bermanfaat dan memberikan impact pada orang lain. Kadang mungkin dunia nertawain kita, kadang mungkin orang-orang ngejudge kita, tapi yang tahu diri kita, yang bisa tahu gimana kekurangan dan kelebihan kita adalah diri kita sendiri. Ini cerita Rahel, mana cerita kamu? Thank you for watching. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Sampai jumpa di podcast berikutnya.